Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aisar Azazili, biasa dipanggil Aisar, dengan NIM F1D022070 dari kelas B dari kelompok 14 Praktikum Algoritma dan Pemrograman tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan codingan saya tentang respon modul 5 yaitu struct, yang dimana pada layar sudah terpampang soalnya. Pada soal, kami diberikan perintah untuk pertama, yaitu membuat sebuah struct yang menyimpan nama, NIM, tanggal lahir, umur, dan jurusan. Kemudian hanya meminta 3 inputan. Dan yang terakhir, yaitu dari inputan tersebut akan menghasilkan 2 output, yaitu jurusan dan umur. Seperti pada gambar ini, pada layar, sudah terpampang contoh outputnya. Oke, kita beralih ke codingannya. Baik, yang pertama kita akan mulai tentu saja dengan header, yaitu include IOStream, serta using namespace std. Selanjutnya kita akan mulai dari sini, yaitu pada baris keempat, kita sudah membuat atau mendeklarasikan sebuah struct dengan nama mahasiswa. Perlu diingat bahwa dalam pembuatan nama struct, disarankan untuk menggunakan huruf kapital pada awal kata nama struct tersebut, seperti yang terpampang, yaitu mahasiswa, yang mana M-nya berupa huruf kapital. Oke. Struct mahasiswa berisi string nama, string name, string tanggal lahir, integer umur, dan string jurusan, sesuai dengan perintah pada soal. Oke, dari struct mahasiswa ini, saya sudah membuat sebuah objek, yaitu MHS, yaitu singkatan dari mahasiswa, agar dapat memudahkan dalam pemanggilannya. Oke, kita beralih ke baris 32, yaitu fungsi utama, yaitu fungsi main-nya. Oke, di fungsi main ini isinya tidak banyak, yaitu hanya cout dan cin-nya, yaitu kita menggunakan getLine agar dalam penginputan string, kan karena string itu hanya mengambil sebelum spasi, jadi kita menggunakan getLine agar setelah spasinya itu juga bisa ke input. Oke, di sini kita memasukkan nama mahasiswa, masukkan NIM mahasiswa, dan masukkan tanggal lahir. Sesuai pada soal juga, yaitu hanya 3 input. Dan ketiga-tiganya menggunakan getLine. Karena ini string ya. Oke, pada baris ke-36, yaitu mahasiswa MHS diisi dengan data. Jadi maksudnya di sini kita akan memanggil mahasiswa MHS pada fungsi data. Fungsi baru ya. Nah, jadi di sini pada fungsi data ini, yaitu bertipe mahasiswa ya, atau struct itu sendiri. Oke, dalam fungsi data ini, dia berisi proses-proses yang akan menampilkan 2 output tadi, yaitu jurusan dan juga umur. Oke, pada baris ke-13, baris ke-14, baris ke-15, itu semua gampang ya. Itulah layout seperti tampilan pada soal. Oke, yang ke baris ke-16 ada kita membuat sebuah string baru, yaitu dengan nama NIM jurusan, yang mana pada NIM jurusan ini bakal diisi dengan mhs.nim.substr atau substring 0,3. Oke, di sini saya akan jelaskan pada baris ke-16. Maksud dari baris ke-16 ini adalah, yaitu string name jurusan ini bakal diisi dengan substring dari variabel mahasiswa mhs.nim, yaitu pada struct-nya mhs.nim, yang dimana mhs.nim ini adalah inputan dari user. mhs.nim inputannya itu berupa NIM. Misalnya nih, NIM saya adalah F1D022070. Oke, jadi selanjutnya adalah pada substr-nya 0,3-nya. Oke, pada NIM saya, yaitu NIM saya kan F1D022070, jadi dia itu berupa string. Nah, maksud dari 0,3 ini, jadi 0 ini dia itu berupa indeks dari mana kita memulai untuk mengambil inputan tersebut. Nah, karena dia ini 0, jadi dia bakal mulai dari indeks ke 0 juga, yang dimana pada NIM saya F1D022070, dia akan mulai dari F adalah indeks ke 0, bukan indeks ke 1. Nah, setelah itu 0,3 maksudnya adalah dia bakal mengambil 3 karakter dari indeks itu. Jadi dari indeks ke 0-nya ini maksudnya. Dari indeks ke 0. Jadi dia bakal mengambil indeks ke 0, indeks ke 1, dan indeks ke 2. Jadi pada NIM saya kan F1D022070. Dia bakal mengambil hanya pada F1D-nya saja. Oke, hanya 3 digit, 3 char itu saja. Oke, mudah dipahami. Selanjutnya adalah berupa kondisi yang dimana jika NIM jurusannya itu adalah F1A, maka MHS.jurusannya atau inputannya atau pada outputnya nanti dia bakal berisi teknik sipil. Atau jika NIM jurusannya adalah F1D, dia bakal berisi teknik informatika. Sederhana, bukan?
Oke, selanjutnya di sini ada layout-nya, jurusan, yang dimana isinya adalah MHS.jurusan, sesuai dengan apa yang sudah kita input dan proses dari program ini. Yaitu ada bisa teknik sipil, kalau di F1A dia bakal teknik sipil, kalau F1D dia bakal teknik informatika. Oke. Selanjutnya adalah TTL atau tempat tanggal lahir. Tanggal lahir sih sebenarnya, di sini ada tempatnya. Oke, di sini tanggal lahir, yang mana dia bakal diisi dengan inputan tadi, yaitu dengan format day, month, dan year, atau tahun, tanggal, bulan, dan tahun dengan dipisah oleh tanda slash atau garis miring. Oke, selanjutnya di bawah TTL itu ada proses, yaitu tepatnya pada line 24 dan ke bawah. Oke, di sini kita bakal membuat sebuah variabel dengan bertipe integer, yaitu tahun sekarang yang diisi dengan 2023. Jadi di sini mengapa saya buat sebuah variabel yang isinya adalah 2023 adalah karena saya mengikuti perintah pada soal, yaitu hanya 3 inputan, jadi saya hanya bisa membuat sebuah variabel yang yang statis, maksudnya maaf, statis yang tidak bisa berubah sesuai inputan. Jadi di sini saya sudah mau menetapkan sebuah variabel integer, yaitu tahun sekarang yang berisi 2023, yang dimana ini bakal memproses hasil umur dari outputnya, dimana bisa dilihat pada line di bawahnya, yaitu pada line 25 sama seperti tadi, seperti pada line 16 yang 0,3, yaitu akan membuat sebuah string baru, yaitu birth year, yang diisi dengan mhs.tanggal-lahir.substring 6,4. Nah, di sini kan kita mengambil patokan pada tahun saja, tidak pada bulan dan pada tanggal. Saya hanya mengikuti perintah pada soal. Nah, di sini pada line 25 ini sama seperti tadi pada line 16, yaitu mulai dari indeks ke-6 dan mengambil 4 digit dari indeks ke-6 tersebut, yang dimana indeks ke-6 pada tanggal itu kan berupa angka awal pada tahun 2000 nih, misalnya tahun 2000 itu bakal mulai dari indeks ke-6, yang mana indeks ke-6 adalah angka 2 dan mengambil 4 digitnya, yaitu 2000, kan tadi 2000, dia bakal mengambil dari 2000, dari 2000 dia bakal mengambil itu, sama seperti yang pada NIM itu, yang F1D atau F1A. Oke, selanjutnya di bawahnya, nah di sini ada proses lagi nih pada line ke-26, yaitu bakal membuat integer baru lagi, variabel baru integer lagi, yang diberi nama tahun lahir, yang diisi dengan STOI birth year. Jadi maksud STOI ini, yaitu STOI adalah singkatan dari string to integer. Dia bakal mengubah nilai suatu string dari sebuah integer. Nah, di sini kan tadi string birth year ini masih berupa string ya. Dia tuh nggak bisa untuk diproses dalam penjumlahan atau pengurangan bersama sebuah integer. Dia bakal error. Nah, makanya di sini kita butuh yang namanya STOI atau string to integer. Jadi birth year ini dia diubah jadi integer, yang semulanya itu string, dia bakal menjadi integer. Jadi bakal memudahkan dalam memproses pengurangan untuk mengetahui umur dari user itu. Nah, di sini adalah proses untuk mengetahui umurnya, yaitu mhs.umur diisi tahun sekarang dikurangi tahun lahir. Jadi misalnya tahun sekarang adalah 2023 dan tahun lahir adalah 2004. Jika dikurangi maka menghasilkan 19. Benar. Oke, selanjutnya adalah layout-nya untuk menampilkan output umurnya. Oke, dan di sini pada line 29 dia bakal mengembalikan nilai dari MHS tersebut, dari objek MHS itu ke programnya, dan dia bakal menampilkan output sesuai dengan inputan yang kita isi. Oke, kita bakal coba jalankan ya. Oke, kita pakai contoh pada soal dah. Oke, di sini Nazmi F1D 021061 2802 2003. Oke. Nazmi F1D 021061 28. Oke, di sini udah keluar outputnya, yaitu Nazmi, NIM F1D 021061, teknik informatika, karena di sini NIM-nya kita input F1D ya, terus TTL-nya adalah 2802 2003 dan umurnya 20. Kita lihat pada soal apakah sesuai atau tidak. Nah, di sini. Oke. Nazmi, nama Nazmi. NIM oke, sama. Tanggal lahir juga sama. Oke, data mahasiswa, nama Nazmi, NIM sama, jurusan teknik informatika, TTL sama, umur juga sama, yaitu 20. Oke, sekarang kita coba lagi yang di bawahnya. Kita lihat dulu.
Nazmi F1A. Oh, oke. 0704/2009. Oke, oke. Kita coba. Aduh. Nazmi F1A 021 07 04/2009. Oke. Kita cek. Apakah sama? Aduh. Oke. Pertama, nama Nazmi F1A 021 Oke, 0704/2009. Oke, data mahasiswa nama Nazmi F1A 021 jurusan Teknik Sipil. Kenapa Teknik Sipil? Karena dia NIM-nya adalah F1A bukan F1D. Oke. TTL-nya oke sama, umurnya 14 sama. Oke. Oke. Sudah berhasil ya untuk running programnya. Oke, sekian dari saya, sekian penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.